nih. Oke ya, ini operasi string. Kenapa sih kok operasi string ini penting? Apa sih string dan seterusnya? Jadi string itu adalah sesuatu karakter kalau yang di dalam bahasa Python itu mengandung tanda petik dua. Atau dalam arti string ini yang tadi yang memang dia itu terbaca sebagai karakter dan karakternya tidak bisa dilakukan kalkulasi. Nah, let's say Michael Jackson ya. Kita lihat seperti ini ya, dia akan terbaca Michael Jackson. Terus, nah jadi kayak petik dua atau petik satu itu sebenarnya bisa Mas ya. Ini petik satu pun dia bisa kok. Dia terdefinisi sebagai string ya. Print C. Jadi nggak usah khawatir petik satu atau petik dua. Kalau di Python itu pokoknya petik dia akan terbaca sebagai string. Ya, bahkan digit angka yang ada spasinya pun dia akan terbaca sebagai string. Nah, tapi kalau kita deklarasikan sebagai variabel seperti tadi ya, dia nggak bisa. Jadi kalau variabel memang nggak boleh ada spasi. Ya, nggak boleh ada spasi kalau variabel. Bahkan untuk spesial karakter seperti ini dia bisa kebaca. Seperti itu ya. Untuk hello world dan sebagainya bisa, Mas. Nah, mungkin yang menarik di sini adalah kita belajar indexing, Mas. Jadi, indexing ini penting. Nanti kalau kita akan belajar pandas ya Mas ya, soal yang di bagian sini. Di bagian sini kan, bentar ya. Ini harusnya ini ada PDF loh ya. Kalau nggak salah itu Gunadarma tadi. Oh ini ada nih. Nah ini. Ini Associate Data Analyst. Oh nggak ada di sini. Nah ini. Mengumpulkan data. Oh ini murah nih, 500.000 cuman. Di Universitas Adibuana Surabaya Mas. 500.000 cuman. Tapi kok itu kok harus aktif di universitas itu? Emang nggak apa-apa? Apa? Aktif di mana? Tadi kok ada aktif persyaratannya tadi. Oh iya ini kan mahasiswa ini ya. Maaf, Mm-mm. bukan buat umum. Ini loh Gunadarma tadi. Nah, ini loh. Tuh, kok forbidden? Hmm, dilindungi. Ada kok. Tadi tuh saya lihat ada kok, Mas. Ya, gitulah ya pokoknya. Nah, ini nanti ceret. Nah, kayak gini nanti. Cuma saya fokus ke ini loh, skala-skalanya nanti loh. Biar kita itu nanti kalau belajar forbidden ya, nggak bisa ya. Kalau wifi nggak bisa deh kayaknya. Di HP kayak bisa. Kayak yang umum kayaknya bisa. Ya, wis, nanti aja, Mas. Nah, ini kayaknya Nanti satu juta. segini deh, 1.500.000. Oke, nanti aja, Mas. Nanti tak cariin ada. Oke, indexing ya.
Jadi indexing ini kalau kita belajar di bagian okupasi yang membersihkan data ini Mas, nanti kita belajar pandas, library dan seterusnya yang berhubungan dengan tabel, itu penting banget kita untuk tahu indexing ya. Jadi indexing ini seperti urutan gitu ya, urutan dalam array, sebuah array di mana indexing ini dimulai dari nol seperti itu ya. Jadi indexing ini nggak hanya cuma untuk string ya, tapi sebenarnya nanti kalau kita berhubungan dengan data-data tabel, data-data dimensi, matrix, mungkin pernah belajar matrix, nah nanti kita akan terapkan di Hmm. sini, kayak gitu ya. Nah, untuk indeks pertama ya, kayak Michael Jackson ya, itu indeks mulai awal itu dimulai dari nol dulu, Mas. Jadi kalau kita misalnya mau melihat M aja, maka ya kita akan lihatnya ya nol dulu ya. Nah, caranya melakukan indexing gimana? Kita bisa melakukan indexing itu dengan kurung siku ya, kurung siku ya. Ini misalnya tadi sudah saya deklarasikan yaitu nama ya, name seperti ini. Kemudian saya deklarasikan di sini kurung siku. Nah, maka dia akan melakukan slicing ya atau menseleksi atau mengcrop bagian salah satu karakter aja. Tuh. Let's say ketika saya tulis nol, maka yang akan keseleksi adalah tuh L. ini name-nya nggak terdefinisi. Jadi ini harus di run dulu Mas ya. Jadi karena Python ini dia programnya step by step ya, line by line, kalau dia tidak di run, dia tidak terdefinisi. Nah, ini M ya. Ketika saya slicing misalnya 7, apa yang terjadi 7? Ya, Pasti spasi ya. ada. Jadi spasi ini juga terbaca sebagai karakter, Mas. Ya, sebagai karakter. Misalnya 6 ya, saya buat 6 maka dia akan terbaca sebagai ini. L. Jadi dia akan mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Ya, ini juga akses indeks ke-6 dan seterusnya. Ini ke-13 O. Jadi nanti menyesuaikan ini aja dan seterusnya. Nah, gimana kalau semisalnya ini Mas? Gimana kalau semisalnya saya nulisnya adalah pakai minus? Nah, kalau minus itu gimana? Nah, itu namanya indeks negatif indexing. Jadi kalau negatif indexing itu dia mulainya dari kanan, ya. Minus satu, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Jadi dari kanan, Mas. Dari kanan. Jadi kalau misalnya saya tulis minus 2, maka yang muncul adalah O. Ya. Minus nol gimana? Minus nol nggak ada. Ya, adanya ya nol aja. Kalau nol ya berarti kita nanti pakai positif ya, mulai dari M. Seperti itu. Kalau kita minus 3, ya berarti S dan seterusnya. Jadi untuk indexing itu ada indexing positif, kita bisa pakai mulai dari awalan 0 ya. Kemudian indexing negatif, kita mulainya dari sebelah kanan ya, mulai dari main 1, main 2, dan seterusnya. Dari kanan ke kiri. Nah, kita juga bisa nentukan Mas panjangnya ya. Panjang sebuah string atau karakter itu bisa kita tentukan dengan menggunakan perintah len ya. Len misalnya Rizky Wijaya ya. Nah, maka dia Rizky Wijaya semuanya sampai spasinya dia akan kebaca. Rizky ada 5, terus spasi 6 ya. Wijaya ada 6 ya, berarti 12 seperti itu ya. Sama spasinya juga dia akan dibaca. Nah, ini yang saya namakan slicing, Mas. Jadi slicing itu kita bisa mendapatkan multiple karakter ya dari string dengan menggunakan slicing atau irisan. Jadi kita mengiris. Kalau tadi kan kita mengcrop satu aja ya. Jadi Hmm. M-nya apa, I-nya apa, C-nya apa, spasinya gimana, J-nya seperti apa, dan seterusnya. Nah, kalau kita di slicing,
itu kita mencaplok gitu ya, mengcrop. Ada nggak di sini? Oh, nggak ada. Ya nanti aja Mas, nanti saya cari. Nah ini slicing ya, misalnya slicing 0 sampai 4. Nah maksudnya gimana sih? Jadi kalau kita slicing itu ada dua ya, dan biasanya di tengah-tengah ada titik dua seperti ini. Nah, gimana cara bacanya kalau kita mau slicing 0 4? Maksudnya gimana? 0 artinya dia mulainya dari indeks ke 0 ya, Mas. Ini kan indeksnya kan 0 ya. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ya. Jadi mulainya dari 0. Nah, 4 ini artinya gimana sih? 4 ini artinya adalah dia berhenti sebelum 4 ya, indeks keempat. Jadi 0, 1, 2, 3. Jadi dia berhentinya di 3. Ya, sebelumnya indeks keempat. Jadi 0, 1, 2, 3. Ya. Kalau 8, koma titik 2 12 ya, berarti ya 8 mulai dari J ini 8 9 10 11. Ini kan 12 ya. Jadi nggak pas 12 tapi sebelumnya 12 yaitu 11. Seperti itu Mas. Jadi seperti ini dan seterusnya. Misalnya nih Mas ya, saya tanya, saya ke ataskan di sini name 59. Kira-kira apa nih? Kalau Oke, 59. J. AL C Nemo 6 itu sama AL spasi J. AL spasi J. Oke, nice ya, sudah paham. Nah, terus kita juga bisa yang namanya straight ya. Kita juga bisa memasukkan sebuah nilai geseran straight sebagai berikut ya. Dengan indikasi dua yang kita gunakan untuk seleksi dari setiap variabel kedua. Jadi, untuk setiap elemen kedua dengan rentang indeks dari 0 ke 4. Ya, ini adalah IH ya. Satu, ini 5, 1, 5, bentar. Kalau yang ini ya, bentar ya, saya masukkan yang ini dulu. Name, kurung siku seperti ini. Terus titik dua, nih ya, L. Michael Jackson. Nah, ini artinya apa sih dua ini? Dua ini artinya ini, Mas, lompat ya. Lompat-lompatannya ya. Jadi dia akan artinya apa? Dia akan mulai dari kosong, berhenti dari tak hingga ya. Jadi dia mulai sampai berhentinya pun sampai selesai seperti itu ya. Jadi kalau ada Michael Jackson, ya dia akan memulai dari awal sampai akhir seperti itu. Nah, artinya dua di sini yang di bagian terakhir artinya apa sih dua? Dua itu artinya dia akan lompat untuk eh, setiap dua indeks seperti itu ya. Jadi dia akan Hmm, lompat satu, dimulai dari satu, dua ya. Dua 2 kan berarti kan indeks nol kan. J. Ya, nol, satu, dua. Nol, satu, dua. Ya. Jadi nol, satu, dua. Nol, satu, dua. Nol, satu, dua. Nol, satu, dua. Dan seterusnya. Jadi dia selang-seling seperti itu. Ketika saya pindah ini jadi satu, maka dia akan nyeleksi bagian semuanya ya, Michael Jackson satu persatu. Jadi kalau dua itu artinya lompatnya ada dua ya.
lompatnya ada dua. Satu, 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 dua. satu, dua, Satu, dua. satu. Kalau tiga berarti dia lompatnya tiga, Mas. Hmm. Ya, M terus satu, dua, tiga ya di H. Ah, Terus satu, dua, satu, tiga di dua, L. tiga. Satu, dua, tiga di A. Satu, dua, tiga di ini. Jadi ini adalah lompat-lompatnya ya. Lompatnya. Kalau satu ya berarti dia nggak lompat. Kalau dua berarti dia ada gonggang satu seperti itu ya. Lompat dalam satu karakter seperti itu. Kalau tiga berarti ada dua yang dilompati dan seterusnya ya. Jadi ini artinya apa? Ini mulai, ini akhirannya, kemudian ini adalah lompatannya. Nah, sekarang kita bisa lihat untuk satu, lima, terus dua. Maksudnya gimana? Berarti gini, Mas. Dia mulai dari indeks ke satu. Indeks ke satu itu apa? I ya. I. Terus dia akan berhenti di indeks keempat. Ya, karena kan dia tadi ya yang seperti saya contohkan tadi, dia nggak akan berhenti di 5 pas, tapi keempat. Berarti I sampai mana? Sampai A ya. I, C, H, A ya. Ica ya ini. I, C, H, A. Jadi dia mulainya dari satu, terus dia berhentinya di 4 ya. I, C, H, A. Nah, kemudian di sini ada dua. Berarti dia eh, lompatnya dua ya. Lompatnya Hmm. mendapatkan setiap elemen kedua ya. Berarti elemen kedua ya I sama H kan. Dia kan lompat kan. I sama H. I. Terus dia gonggang ya satu, dua ya. I sama H. Seperti itu. Nah, karena karakternya sampai indeks keempat ya ya udah selesai kan. Terus nggak bisa lompat lagi karena karakternya udah berhenti sampai situ. Seperti itu Mas. Jadi ini bisa kita simpulkan ya. Ini adalah awalannya. Kemudian yang di tengah adalah berhentinya. Terus yang di sini adalah lompat ya, setiap berapa elemen. Seperti itu. Dimulai dari satu, ya satu, dua, tiga, dan seterusnya. Seperti itu, Mas. Jadi ada apa ya? Ada slicing, yaitu irisan, dan geseran adalah straight seperti tadi. Nah, ini seperti yang tadi saya jelaskan ya. Kita juga bisa menggabungkan dua string seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian ketika stringnya kita kalikan, Mas, nah ini kayak Michael Jackson gitu ya. Michael Jackson, Michael Jackson, Michael Jackson. Jadi dia langsung tiga seperti itu. Nah ini juga kita bisa gabungkan juga. Michael is the best. Nah ini juga kita bisa gabungkan seperti ini. Nah, nah untuk string, Mas, nah kita juga bisa menulisnya. Kalau kita kan bisa menulis seperti ini ya. Let's say ini saya tulis di kotak baru ya. Print gini ya. Misalnya Michael Jackson. Terus ini print oke gitu ya. Nah, dia akan ke print ke bawahnya di sini. Tapi sebenarnya kita nggak usah nulis print lagi di bawahnya. Nah, kita bisa pakai ini ya, slice ini yang slice kiri N, terus kita tulis is the best, is okay ya. Nah, maka dia akan ke print gitu ya. Ke print di bawahnya ini kayak spasi. N-nya ini di sini. Nah, sedangkan kalau T itu artinya tab ya, di tab seperti itu. Jadi kita nggak usah kasih spasi yang agak panjang, kita bisa pakai tab ya, slash tab seperti itu. Nah, backslash ganda pada string.
Nah, tapi kalau kita cuma slash biasa seperti ini ya nggak akan muncul. Kita juga bisa menempatkan sebuah R sebelum string untuk menampilkan tanda backslash. Or Mm-mm. Tapi yang mungkin yang paling berguna ini sih Mas, N-nya ini. Biasanya kalau kita nulis sesuatu, biar kita nggak nyepasi lagi, biasanya kita bisa pakai yang di situ. Nah ini untuk backslash ya, backslash ganda pada string. Kalau kita print Mas, nah dia tetap akan ke print satu aja kalau di sini. nggak ngaruh berarti ya. Nggak ngaruh. Terus ini kita juga bisa melakukan operasi string. Kita bisa lakukan upper ya. Kalau kita ingin tuliskan semua dalam huruf besar, maka kita bisa lakukan upper. Seperti ini, Mas. Nah, ini penting ketika ini ya. Ketika kita menulis input, Mas. Nanti ini penting banget. Nanti saya akan jelaskan kenapa kok ini fungsi ini penting. Biasanya ada upper sama lower ya. Kita bisa Hmm. gunakan upper sama lower ya. Di sini misalnya saya buat yang lebih sederhana lagi ya. Misalnya saya tulis nama Michael Jackson atau yang paling gampang aja lah Rizky Wijaya gitu. Kemudian ini saya buat upper seperti itu ya. X sama dengan nama upper. Print X. Nah, ini Rizky Wijaya. Nah, ketika ini Z ya, misalnya nama lower ya akan kecil. Nah, menurut saya yang paling penting adalah ini Mas, lower. Ya, kenapa ini kok penting? Jadi gini, ketika saya melakukan input data ya, misalnya ada pilihan seperti ini. Hmm, X gitu ya, X sama dengan input. Nah, kemudian di input ini saya buat string ya. Hari ini string dulu, string input, ya kan. Terus ini masukkan pertanyaan ya. Apakah Anda ingin melanjutkan permainan atau tidak? Nah, ini ya. Terus di sini ada tulisannya iya atau tidak. Nah, ini print X ya. Jadi sebenarnya untuk inputannya ini bisa dibuat ini Mas, apa lower atau enggak ya, Z gitu misalnya. Z sama dengan X dot lower seperti ini. Terus ini print Z ya. Apakah dia ingin melakukan melanjutkan permainan atau tidak? Misalnya saya tulis iya ya. Nah, maka dia jawabannya iya kecil semua. Nah, ini penting ketika ini, Mas. Ketika kita mau membuat logika if nanti ya. Nanti akan saya jelaskan gitu. If else ya, if-nya kecil. If X sama dengan iya gitu.
print, maka permainan akan lanjut. Else, print, permainan selesai. Ya, ini salah satu contohnya. Apakah Anda ingin melanjutkan permainan atau tidak? Ya, ya, maka permainan akan lanjut. Jika saya ketik tidak, permain selesai ya. Jadi ketika ini saya menjawab iya, Mas ya, ini sama dengan iya, maka permainan lanjut. Jika saya menjawab selain iya, maka permainan akan selesai. Nah, ini untuk nah, ini kan kalau di Python kan sensitive case ya, Mas. Jadi kalau huruf besar sama kecilnya pengaruh. Jadi ketika saya jawab iya gini, ini kalau saya nggak pakai fungsi lower itu akan salah seperti itu. Tapi ketika saya ubah ke dalam fungsi lower, iya yang saya input di sini itu jadi kecil semua. Jadi dia akan menyamakan jawabannya dengan iya kecil ini semua gitu. Jadi huruf kecil besarnya udah gak jadi masalah ketika kita pakai perintah lower seperti itu ya. Setelah saya jawab seperti ini kan dia sama-sama iya. Tapi kalau saya Hmm. nggak pakai fungsi yang lower itu nggak bisa. Dia akan error seperti itu. Ketika saya jawab seperti ini berhasil. Nah, ketika saya membuatnya ini misalnya saya hilangi ya. Fungsi ini saya hilangi, saya run, bisa ya. Misalnya saya nulis iya seperti ini. Nah, iya permainan selesai. Nah, ini permainan selesai, Mas. Ya. Ini permainannya selesai. Jadi harusnya kan permainannya nggak akan lanjut ya. Tapi karena dia huruf besar kecilnya udah beda, maka dia tidak diartikan sebagai ini. Tuh, makanya fungsi ini penting, Mas. Fungsi lower ini penting ketika kita mau menginput beberapa jawaban ini ya, beberapa jawaban string seperti itu. Jadi fungsinya itu lower sama upper itu lebih ke sana nanti ya. Ketika nanti kita membuat sebuah input dan inputannya nanti kita nggak pengen bermasalah dengan case sensitif, maka kita bisa pakai fungsi lower. Nanti akan saya jelaskan Mas untuk yang if sama else ya, untuk Oke. tersendiri. Cuma ini saya jelaskan secara awam aja bahwa memang fungsi lower ini penting untuk itu nanti ya. Jadi bukan berarti dia tidak ada maksudnya, tapi ya maksudnya itu. Nah, kemudian kita juga bisa membuat yang namanya replace, Mas. Replace ya. Replace is, Rizky ya. Replace itu ya berarti saya akan mengganti is-nya ini menjadi Rizky Hmm. ya, Hmm. seperti itu. Ini juga bisa di replace. Tapi replace dalam arti ya kita seperti di Microsoft Excel, Mas. Jadi memang ada beberapa karakter yang ada di situ ya. Tapi kalau nggak ada karakternya, misalnya ini saya ganti the kayak gitu ya. Maka is risky best kayak gitu ya. Is risky best ini saya ganti. Seperti itu. Kemudian saya juga bisa find ya. Saya juga bisa find kalau di sini saya lihat di sini ya. Jadi ketika saya mem-find EL ya. EL itu ada berapa sih? Tuh ya. Kalau di sini kita bisa lihat EL ya. Dia akan mencari mencari apa? Sebenarnya dia akan mencari indeksnya, Mas. Kayak gitu. EL ya, EL itu kan ada di sini ya. Nah, tapi yang dicari di bagian awal apa? Indeks yang paling huruf yang paling awal ya, yang paling kiri yaitu E. Itu adalah indeks kelima, maka dia akan dicari 5 seperti itu. Kemudian untuk find Jack ya. Jack kan ada di sini ya. Maka yang akan Hmm. dicari ya ini indeks yang paling kiri ya. Kata yang paling kiri dari Jack yaitu J itu adalah indeks ke-8. Misalnya saya cari eh
Son ya. Kira-kira indeks keberapa Mas? Kalau Son 12. 11 ya. Seperti itu. Dan seterusnya. Nah, mungkin ini kuisnya nanti bisa eh, dikerjakan ya, Mas. Nah, ini saya sudah buat solusinya di sini. Nah, ini kunci jawabannya. Ya, seperti itu. Jadi ini mungkin nanti bisa dikerjakan dulu. Terus untuk tugasnya mungkin bisa dipelajari dulu ya Mas untuk sesi yang ketiga, 4 sama 5. Kita nanti akan belajar itu. Nih kalau kita sudah selesai untuk belajar hal ini, nanti lanjut kita akan belajar lainnya. Seperti itu Mas. Lebih masuk ke bagian sini mungkin kita bisa langsung pakai data langsung kayak gitu. Jadi kita bisa pakai data di tabel CSV, nanti kita lakukan preparasi data. Nah, mungkin itu ada pertanyaan, Mas. Mungkin monggo Belum silakan. ada. Belum ada ya. Oke, mungkin seperti itu Masnya pelajari. Ini nanti kita ketemuan lagi setiap hari apa? Senin, Rabu, Reb- Jumat. Rebu sama Jumat ya. Oke, seperti itu. Mungkin dipelajari Mas ya, dipelajari semuanya. Terus Masnya bisa pelajari sendiri misalnya. Wah,